Baik, terima kasih banyak. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait dengan momentum pemilihan kepala daerah tahun 2024, di mana Partai Demokrat Kabupaten Alor juga telah melaksanakan pendaftaran penjaringan calon bupati, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Alor, dan juga sudah selesai. Oleh karena itu maka secara resmi Partai Demokrat akan melakukan konferensi pers kepada media. Karena itu kami ucapkan selamat sore menjelang malam, dan untuk selanjutnya kami akan memberikan kepada Ketua Satgas Bapak Nestor Salmai, juga sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Alor, untuk kemudian menyampaikan hal-hal terkait dengan proses penjaringan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Alor. Kemudian akan disampaikan juga sebentar terkait juga dengan proses pendaftaran Ketua DPC kita Bapak Lukas Reiner Atabui yang maju sebagai bakal calon wakil bupati Alor. Karena itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Ketua Satgas untuk dapat menyampaikan hal-hal tersebut. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sek. Selamat sore untuk kita semua. Bapak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Alor yang kami hormati, Bapak Sek, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Alor yang kami hormati, ada Bapak Konrad sebagai kader partai, juga sebagai orang tua yang ada setia mendampingi kami di Partai Demokrat, juga teman-teman pengurus Partai Demokrat yang berkesempatan hadir. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Tak lupa juga untuk teman-teman media yang turut serta berpartisipasi dalam momentum ini. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Baik, saya dalam kapasitas ini pada momen ini saya menjelaskan perihal tahapan perekrutan, pendaftaran dan penjaringan dan pendaftaran para bakal calon bupati dan para bakal calon wakil bupati Kabupaten Alor periode 2024-2029 sudah kami laksanakan terhitung tanggal 15 April sampai dengan 22 April 2024. Kami tutup di jam pukul 24.12 malam itu. Dari hasil kerja Satgas yang mendaftar sebagai bakal calon bupati itu tiga orang atau 3 kandidat yang mendaftarkan diri, yaitu yang pertama Bapak Alfons Gorang, kemudian yang kedua Bapak Immanuel Jegur, dan yang ketiga Bapak Meren Snat sebagai bakal calon bupati Alor. Di penghujung menit-menit terakhir kami di tanggal 22 April itu di jam 10 lewat itu Bapak Lukas Reiner Atabui mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Alor, dan itu sudah kami input, dan besar harapan kami di sini terlihat dari unsur Demokrat itu ada 2 person. Dari bakal calon bupatinya ada Bapak Meriam Skat, dan juga sekaligus sebagai wakil ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT, dan juga ada Bapak Reiner Atabui selaku ketua DPC Kabupaten Alor Partai Demokrat. Jadi ada kelihatan ada dua sosok kader partai di sini ya. Kami sangat berharap ini proses masih cair, ini proses masih berjalan. Nah, kami berharap komunikasi politik ini berjalan dengan baik, dengan santun. Bapak-bapak membangun komunikasi eksternal dengan pihak-pihak teman-teman lain untuk kemudian dia mengerucut kepada satu kesimpulan
Bapak Rey ini kemudian paketan dengan siapa? Kami sendiri belum tahu. Tentu ini akan ada kajian-kajian lebih jauh melalui beberapa tahapan, ada fit and proper test, ada tahapannya masih panjang, yang pada akhirnya akan menemui satu kesimpulan mengerucut kemana. Nah, kami berharap kader-kader partai terbaik dari Partai Demokrat ini kemudian mendapat rekomendasi untuk berkompetisi dalam konstelasi politik pilkada kali ini. Besar harapan kami, baik Bapak Meriano sebagai calon bupati, baik Bapak Rey sebagai calon wakil bupati, atau Bapak Rey selaku calon wakil bupati gandeng dengan Bapak Alfons atau dengan Bapak Imam, walau alam kita belum tahu. Ini masih proses, masih berjalan. Kami ada dalam kapasitas Satgas melakukan penjaringan dan pendaftaran. Lalu seluruh berkas, rangkaian berkas kami laporkan secara berjenjang. Ada sejumlah persyaratan administrasi yang sudah diselesaikan, namun ada juga yang belum. Tentu dalam aturan dan mekanisme partai memang ada ruang untuk diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan berkas sampai pada momentumnya nanti, pada waktunya nanti. Jadi sekarang ini masih ada beberapa berkas yang belum dilengkapi. Memang kami beri ruang itu untuk secepatnya dilengkapi. Sebaiknya itu dilengkapi sebelum masa fit and proper test oleh Partai Demokrat, supaya pada kesempatan fit and proper test itu terlihat gambaran paketnya sudah mulai kelihatan. Selain kelengkapan administrasi, juga gambaran-gambaran paketnya mulai kelihatan. Jadi bisa disampaikan, karena visi dan misi bakal calon ini yang kemudian akan menjadi diterapkan ke depannya itu tentu harus satu visi dalam satu pasang paket bupati dan wakil bupati. Tidak bisa bupatinya atau bakal calon bupatinya punya visi misi lain dan calon wakil bupatinya punya visi misi lain, tidak boleh. Sehingga ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan lebih jauh oleh paketan nanti, ya supaya menjadi satu visi dan misi dari satu paket. Begitu. Kami berharap bapak-bapak komunikasi ini berjalan, lalu teman-teman atau bapak-bapak bakal calon yang mendaftar ini kemudian sudah melakukan koordinasi percakapan-percakapan politik dan menemui satu kesimpulan paketannya dengan siapa, segera disampaikan. Dan jika mau didaftarkan lagi di Partai Demokrat, calon wakil yang bersangkutan itu tinggal melengkapi berkas. Itu sudah kami jelaskan pada saat pendaftaran, pada saat pengambilan berkas formulir pendaftaran, dan pada saat melakukan pendaftaran sudah kami jelaskan ini. Ya. Kemudian Partai Demokrat ini tanggal 3 Mei itu ada tanggal 3 sampai tanggal 5 ya, tanggal 4, tanggal 5 itu ada kegiatan prakerda tingkat provinsi di Kupang. Demokrat berbesar hati, Partai Demokrat cukup terbuka mengundang keterlibatan dari para bakal calon bupati dan bakal calon bupati yang mendaftar di Demokrat untuk terlibat dalam prakerda ini. Ini satu apresiasi partai yang luar biasa untuk para bakal calon dan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Besar harapan kami ini menjadi momentum yang baik, yang positif, sehingga para bakal calon ini yang bertemu di sana bisa kembangkan lagi komunikasi politik, kesepakatan internal untuk membangun, merujuk pada satu kesimpulan paketan yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di alur nanti ke depan, membangun daerah ini menjadi lebih baik. Barangkali satu dua hal yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, kritikan atau saran pendapat dari pihak lain atau dari teman-teman media, waktu saya berikan. Barangkali bisa dipandu oleh Bapak Sekretaris. Mungkin sebagai salah satu bakal calon wakil bupati, kami berikan waktu dan kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang pertama ini, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Alor, kami menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam di Kabupaten Alor yang merayakannya, dan juga selamat merayakan Hari Raya Paskah bagi umat Kristen yang merayakannya. Kiranya dalam dua momentum penting ini kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan untuk sama-sama membangun daerah Kabupaten Alor yang kita cintai. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, masyarakat Kabupaten Alor yang kami hormati. Lewat kesempatan yang bermartabat ini, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Alor, kami menyampaikan bahwa tahapan proses pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Partai Demokrat telah berlangsung sebagaimana yang disampaikan, dijelaskan secara teknis tahapan-tahapannya oleh Ketua Satgas yang juga adalah Kepala Bapilu. Saya pikir itulah yang benar sebagaimana adanya, dan tentu kita berharap ke depan proses-proses selanjutnya atau tahapan-tahapan selanjutnya boleh dapat berlangsung dengan baik, dan kemudian kita dapatkan pemimpin daerah ini yang berkualitas, pemimpin daerah yang punya hati untuk melindungi masyarakatnya, pemimpin daerah Kabupaten Alor yang tidak saja melihat diri ataupun golongan tertentu, tetapi bagaimana bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kabupaten Alor secara menyeluruh yang kita tahu bersama sangat-sangat majemuk. Proses pendaftaran bakal calon telah berlangsung, dan karena itu lewat kesempatan ini atas nama Dewan Pimpinan Cabang dan juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Pak Denny Lalitan bahwa ini sudah baik, dan kemudian lanjut sesuai prosedur sebagaimana kesan dari Pak Denny Lalitan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pertimbangan. Dan karena itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Denny Lalitan yang terus memberikan support kepada kami untuk kerja-kerja teknis dalam kaitan dengan penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan juga wakil bupati. Dan juga sebagai Ketua DPC sekali lagi terima kasih tak terhingga kepada bakal calon yang telah datang melakukan pendaftaran diri sebagai bakal calon bakal calon bupati dan juga bakal calon wakil bupati. Kita tahu bersama sebagaimana disampaikan oleh Pak Nestor Salmai, Ketua Satgas, yang hadir melakukan pendaftaran sebagai calon bupati, Pak Alfon Gorang, kemudian Bapak Immanuel Blegur dan Bapak Merianus Kaan. Dan juga tahapan pendaftaran berikut yaitu wakil bupati juga dilakukan oleh kader Partai Demokrat sebagai bakal calon wakil bupati, yaitu Bapak Lukas Renier Atabui, saya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak kerja-kerja dari Satgas, Pak Nestor dan juga teman-teman Pak Sek yang terus memberikan support, Pak Wakil Ketua Bapak Konrad Penlana, terima kasih banyak. Ya, ada Pak Edi Kidengsing juga sebagai Satgas, Bapak Yafet dan juga teman-teman sekalian yang
tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih untuk proses ini dengan telah berlangsung dengan baik. Sekali lagi tahapan ini selanjutnya akan dilakukan fit and proper test, dan karena itu sangat diharapkan kepada setiap bakal calon bupati dan juga wakil bupati bisa mengikutinya dengan baik, dan juga tahapan selanjutnya sampai di DPP. Kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Alor tentu tidak punya kewenangan untuk bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu hanya ada di DPP, dan karena itu kami mohon juga kepada bakal calon untuk bisa menggunakan sumber daya yang mereka miliki, jaringan yang mereka miliki, kolega yang mereka miliki, untuk bisa mendukung kami mendapatkan rekomendasi sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor periode 2024-2029 ke depan. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Yang kedua, dalam kapasitas sebagai bakal calon wakil bupati Kabupaten Alor periode 2024-2029. Tentu saya secara pribadi dan juga keluarga ketika mengambil keputusan untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati, ini bukan hal yang mudah tentunya. Ini lewat sebuah pergumulan, ya, lewat sebuah permenungan bersama kami, dan kami pada akhirnya kemudian mengambil keputusan bahwa maju, ya, karena ada hal lebih besar dalam kaitannya dengan bagaimana mengurus masyarakat di Kabupaten Alor ini ke depan lebih sejahtera, lebih baik, dan karena itu ini tekad kami, ya, sambil kita mengikuti tahapan-tahapan lebih lanjut. Tentu dalam mengambil keputusan maju sebagai bakal calon wakil bupati, ada muncul pertanyaan oleh konstituen saya, oleh masyarakat di daerah pemilihan saya, yaitu di daerah pemilihan 3, bahwa tentu kemarin kami memilih sebagai anggota DPR, ya. Dan terima kasih banyak saya menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mempercayakan suaranya kepada saya, dan juga termasuk Pak Nesto dan juga teman-teman, ya, lain, karena kami satu dapil, ya. Kami tentu lewat kesempatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan suaranya kepada kami. Kami percaya bahwa ketika memberikan suara, kami diharapkan pula untuk bagaimana bisa menjembatani kebutuhan mereka yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Nah, terkait itu, terkait pengambilan keputusan maju sebagai bakal calon wakil bupati ini, bahwa yang pertama itu kita perlu melakukan hal yang lebih besar. Bagaimana melihat kebutuhan masyarakat di dapil ataupun juga secara keseluruhan di Kabupaten Alor, ya, yang tentu membutuhkan kita berbuat lebih. Dan karena itu lewat kesempatan ini saya menyampaikan kepada keluarga saya, ya, yang ada di daerah pemilihan 3, tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab, jangan mudah terprovokasi, ya. Kita tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ya, lewat tugas dan tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Dan saya juga sebagai anggota DPR sekarang dan juga sebagai anggota DPR terpilih, saya berjanji, ya, bahwa tentu akan membuat yang terbaik untuk masyarakat di daerah pemilihan 3. Dan yang berikut, yang kedua, politik di Kabupaten Alor saat ini sangat dinamis, ya. Tentu ini dalam kaitan sebagai bakal calon wakil bupati ini juga masih sangat dinamis. Apakah kemudian nanti berpasangan dengan Pak Marianus Kaat,
ataukah dengan Pak Immanuel Blegur, ataukah dengan Pak Alfon Gorang, ini proses yang masih sangat dinamis. Kita sama-sama mengikutinya, ya. Kita berharap sehingga ke depan ini proses cepat berjalan dengan baik, lancar, dan bisa mendapatkan rekomendasi memilih pemimpin yang baik ke depan. Yang terakhir, tentu lewat kesempatan ini kami menyerukan, ya, kepada Bapak Mama, kakak adik bersaudara di seluruh wilayah Kabupaten Alor untuk sedapatnya yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban, ya. Keamanan ketertiban itu bukan kemudian dilakukan harus dijaga oleh pihak keamanan saja, tapi bermula dari diri kita sendiri. Dan karena itu memang konstelasi politik di Alor ini lagi cukup tinggi panas, dan karena itu kami menyampaikan bahwa tetap fokus menjalankan tugas pokok dan tugas kita masing-masing, jangan mudah terprovokasi, dan karena itu politik tetap berjalan, ya, jangan mudah terprovokasi. Saya pikir ini beberapa hal yang tentu lewat kesempatan ini penting untuk kami sampaikan, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua.